Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kita akan menjelaskan tentang ITLOS atau yang biasa disebut dengan International Tribunal for the Law of the Sea. ITLOS adalah sebuah badan hukum independen yang dibentuk oleh UNCLOS pada tahun 1982 untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan konvensi tersebut. Tribunal terdiri dari 21 anggota independen yang dipilih dari antara orang-orang yang memiliki reputasi tertinggi dan memiliki integritas tertinggi serta mempunyai kompetensi yang diakui dalam bidang hukum laut sesuai dengan yang berada dalam statuta. Tribunal memiliki 4 chambers, yaitu yang pertama terdapat Chambers of Summary Procedure, yang kedua Chamber of Fishery Dispute, yang ketiga Chamber of Marine Environment Dispute, yang terakhir terdapat Chamber of Maritime Delimitation Dispute. Proses beracara ITLOS terdiri dari 2 tahap, yaitu secara oral dan tertulis. Tahapan tersebut harus dilakukan tanpa ada penundaan dan beban yang tidak perlu. Dan bahasa yang digunakan dalam tribunal adalah bahasa Inggris dan Prancis. Perkenalkan, nama saya Husfaralda Mayangsari. Di sini saya akan menjelaskan hubungan ITLOS dengan PBB. Di poin pertama adanya hubungan perjanjian, persetujuan kerjasama dan hubungan antara PBB dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Pengadilan pada tanggal 18 Desember 1997 di New York. Ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 1998, menetapkan mekanisme untuk kerjasama antara kedua lembaga. Di poin kedua, adanya PBB banding pengadilan. Sebuah kesepakatan antara majelis dan PBB pengadilan banding disimpulkan dan ditandatangani oleh Presiden Pengadilan pada tanggal 23 Juni 2010. Dan selanjutnya ada hak istimewa dan kekebalan, yaitu statuta pengadilan. Statuta ini berisi ketentuan umum tentang hak istimewa kekebalan anggota pengadilan. Menurut pasal 10 statuta, anggota majelis ketika terlibat pada bisnis pengadilan menikmati hak istimewa dan kekebalan diplomatik, gaji, tunjangan, dan kompensasi yang diterima oleh anggota yang dipilih dari pengadilan, dan panitera bebas dari pajak semua atau lembaran negara, pasal 18 ayat 8. Dan di poin yang terakhir adalah perjanjian tentang hak istimewa dan kekebalan yang diadopsi oleh rapat ketujuh negara pihak pada tanggal 23 Mei 1997, buka untuk ditandatangani di markas besar PBB. Perjanjian ini ditunduk pada ratifikasi atau aksesi dan mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan instrumen ke-10 ratifikasi atau aksesi pada tanggal 30 Desember 2001. Sampai saat ini 21 negara telah menandatangani dan 40 negara telah meratifikasi atau mengaksesi perjanjian tersebut. Struktur Organisasi of International Tribunal Law of the Sea. Yang pertama adalah pengadilan. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut merupakan badan pengadilan independen yang dibentuk oleh Konvensi PBB. Pengadilan ini terbuka untuk negara-negara pihak pada konvensi, yaitu Amerika dan organisasi internasional yang merupakan pihak pada konvensi. Konvensi PBB tentang hukum laut dibuka untuk ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Mulai berlaku 12 tahun kemudian, pada tanggal 16 November 1994. Yang kedua adalah anggota. Pengadilan ini terdiri dari 21 anggota independen, dipilih secara rahasia oleh negara pihak pada konvensi. Yang ketiga, presiden. Presiden dan wakil presiden yang dipilih secara rahasia oleh mayoritas anggota. Mereka melayani untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Pada tanggal 1 Oktober 2011, pengadilan terpilih Hakim Sun Jianei sebagai presiden tribunal untuk periode 2011 dan 2014, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2011, dan Hakim Albert J. Hoffman sebagai wakil presiden tribunal untuk periode 2011 sampai dengan 2014, dimulai pada 1 Oktober 2011. Lalu ada bantuan keuangan kepada pihak. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut Trust Fund. Negara berkembang turut serta perselisihan sebelum majelis dapat memenuhi syarat untuk bantuan keuangan untuk membantu mereka menutupi biaya yang berkaitan dengan biaya pengacara atau
keuangan, dan akomodasi delegasi mereka selama proses pelisan di Hamburg. Bantuan ini tersedia melalui dana perwalian sukarela ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dan dikelola oleh Divisi untuk Ocean Affairs dan untuk Hukum Laut atau DOALOS dari kantor PBB urusan hukum. Kerangka acuan dari Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut Trust Fund yang dilampirkan pada resolusi Majelis Umum dari 30 Oktober 2000. Lalu ada registry. Registry adalah organ administrasi pengadilan dipimpin oleh panitera yang dibantu oleh panitera deputi. Register menyediakan hukum, administratif, keuangan, perpustakaan, konferensi, dan layanan informasi, dan terdiri dari staf internasional yang direkrut oleh pengadilan. Tugas registry termasuk tugas-tugas peradilan dan diplomatik seperti membantu para hakim dan pihak yang hadir di hadapan pengadilan, serta menjaga hubungan baik dengan negara tuan rumah. Lalu ada bantuan keuangan kepada pihak. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut Trust Fund. Negara berkembang turut serta perselisihan sebelum majelis dapat memenuhi syarat untuk bantuan keuangan untuk membantu mereka menutupi biaya yang berkaitan dengan biaya pengacara atau perjalanan dan akomodasi delegasi mereka selama proses lisan di Hamburg. Bantuan ini tersedia melalui dana perwalian sukarela ditetapkan oleh Majelis